Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam berjumpa untuk pertama kali di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Selama satu semester ke depan, kita akan belajar bersama berhubungan dengan materi Sistem IoT Multimedia ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Nover Ardi. Di sini saya bertindak sebagai koordinator dan juga dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem IoT Multimedia ini. Di jurusan Teknik Informatika, khususnya di Prodi D4 teknik multimedia dan jaringan. Kemudian untuk bidang konsentrasi saya sendiri, saya di bidang IoT, dan di bidang RPL juga, dan juga di bidang artificial intelligence. Nah, nanti materi ini akan terbagi dalam beberapa series, dan ini adalah materi pertama. Di materi pertama ini, temanya kita akan bahas tentang pengantar IoT dan juga arsitektur dasarnya bentuknya seperti apa. Nah, adapun tujuan dari materi pertama kita saat ini, yang pertama itu adalah memahami konsep dasar IoT. Nanti akan dipaparkan tentang konsep dasar IoT bentuknya seperti apa. Kemudian juga kita akan mengenal manfaat dan aplikasi dari IoT. Manfaatnya itu seperti apa, kemudian aplikasinya itu bentuknya seperti apa. Kemudian juga mengetahui komponen dan jaringan dari IoT. Nanti akan dipaparkan secara detail mengenai komponen-komponen penyusun dari IoT beserta jaringan IoT, bentuknya seperti apa. Kemudian juga memahami keamanan dalam IoT. Tentang sekuritas dalam IoT juga akan kita bahas di sini. Kemudian untuk mengetahui arsitektur dasar dari IoT, nah bentuk dari arsitektur dasar itu seperti apa, gitu ya. Sebelum kita dapat membangun sistem IoT yang applicable, gitu ya, kita akan pahamkan dulu dari sisi arsitekturnya. Kemudian terakhir kita akan mengenal tentang tantangan dan masa depan IoT, gitu, kayak seperti apa. Gitu. Nah itu akan menjadi tujuan pembelajaran kita selama satu sesi ke depan ini. Baik, saya mulai dari pengenalan IoT dulu. Mungkin Anda sering mendengar gitu ya istilah dari Internet of Things. Ini adalah istilah yang sudah menjamur gitu ya dalam 3 atau 5 tahun terakhir ini. Yang mana Internet of Things ini atau yang disingkat-singkat IoT itu sebenarnya adalah satu konsep di mana perangkat fisik yang terhubung melalui internet itu saling berinteraksi dan bertukar data secara otonom tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Jadi komunikasi itu ada dari perangkat keras ke perangkat keras, ada dari perangkat keras ke manusianya. Ada yang butuh intervensi dari manusia supaya perangkatnya bisa mentransfer data atau berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, dan ada yang tidak butuh intervensi dari manusia. Salah satu contohnya itu adalah yang ada di Internet of Things. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya dipasang sensor di apa namanya di luar ruangan gitu ya untuk mengetahui berapa sih suhu udara saat ini. Gitu ya. Nah, di luar itu kita pasang yang namanya perangkat berupa sensor kita taruh di luar gitu ya. Di mana perangkat tersebut adalah mendeteksi tingkat kelembaban udara yang ada di luar atau suhu yang di luar. Kemudian dari perangkat tersebut dikirimkan ke perangkat keras yang kita punya di dalam ruangan mungkin gitu ya. Kita simpan di dalam ruangan. Kemudian di sana datanya dikirim ke kita dalam bentuk laporan berupa aplikasi mungkin ke perangkat mobile. Sehingga kita tahu, oh di luar ternyata suhunya begini loh. Nah itu bentuk dari gambaran umum IoT-nya gitu, secara sederhananya. Untuk implementasinya lebih detailnya tentu bukan cuma di sini gitu ya. Implementasinya sangat banyak sekali dan sangat beragam sekali kalau saat sekarang ini gitu ya. Mulai dari smart home gitu ya. Smart home yang mana kita dapat mengatur kondisi rumah itu sesuai dengan preferensi yang kita masing-masing. Contohnya seperti apa? Misalnya kita men-setting AC yang bisa jalan secara otomatis gitu ya. Ketika satu orang masuk dalam ruangan yang mana orang tersebut sudah terdaftar preferensinya di dalam database-nya si AC yang tadi gitu ya, dia akan mengenali orang tersebut, oh ini adalah user A yang masuk dalam ruangan, sehingga AC tersebut bisa tersetting secara otomatis menyesuaikan suhu yang sudah diatur di preferensi si orang tersebut. Gitu ya. Dan juga bidang yang lain misalnya gitu ya. Yang lebih sederhana misalnya, kita bisa mengatur lampu otomatis gitu ya. Saat apa namanya orang meninggalkan ruangan, lampunya akan otomatis mati gitu ya. Ketika ada orang datang ke sana, maka lampunya akan menyala. Itu semua terimplementasi dalam bentuk smartphone. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keamanan seperti kompor gas, pengaturan yang seperti itu gitu ya. Atau tentang keamanan, pengunci pintu misalnya dan lain-lain. Dan lebih besar skalanya dari itu ada yang namanya smart city gitu ya. Tentu versi yang lebih detail daripada yang lebih besar skalanya daripada smart home gitu ya. Yang mana perangkat-perangkat keras ini tadi ini bukan hanya berhubungan dengan satu aspek individu saja, tapi berhubungan tentang tata kelola satu
city atau suatu kota. Gitu ya. Kemudian di aspek kesehatan, ada banyak sekali sekarang implementasinya di kesehatan. Misalnya penggunaan perangkat-perangkat tertentu yang dipasang di pasien sehingga biometriknya bisa diukur. Ya. Di sana kita bisa mengetahui kondisi terkini dari si pasien, misalnya tanpa perlu dideteksi langsung oleh si dokter. Kemudian di industri juga begitu gitu ya. Pertama di industri 4.0 yang sekarang banyak peralihan apa namanya penggunaan perangkat-perangkat teknologi terutama di IoT gitu ya. Kemudian di transportasi juga dan lain-lain. Nah, konsep dasar dari IoT bentuknya seperti apa sih? Nah, pada dasarnya IoT itu sendiri itu dibangun dari 4 hal gitu ya. Ada dari sisi sensornya, pertama harus ada sensor, yang kedua harus ada konektivitasnya, yang ketiga harus ada data processing-nya, yang keempat itu harus ada aksinya. Nah, sensor bentuknya apa? Sensor ini adalah berupa perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan, ya, dari lingkungan tempat kita ingin ngambil data apa. Seperti kasus yang tadi, misalnya saya ingin mengukur suhu di luar ruangan, misalnya di kota Batam ini di luar ruangan, nanti saya taruh sensor di luar. Nah, dari sensor tersebut itu akan mendeteksi suhunya berapa. Nah, selain dari suhu, ada banyak sekali parameter yang bisa diukur dengan sensor gitu ya. Ada berupa suhu, kelembaban, ada cahaya, tekanan, gerakan, dan lain-lain. Nanti yang mana datanya ini nanti akan dikirim ke perangkat kita gitu ya, supaya bisa diolah, supaya bisa menjadi informasi yang dapat bermanfaat bagi si pengguna. Kemudian yang kedua itu ada koneksi atau konektivitas. Nah, kalau cuma data dan tidak dikirimkan, ya datanya nggak ada artinya gitu ya. Berarti datanya cuma nyangkut di sensor itu saja. Nah, di sini kita butuh yang namanya konektivitas atau koneksi. Nah, koneksi dimaksud di sini adalah teknologi yang menghubungkan perangkat ke internet gitu ya. Karena mungkin datanya nanti kita taruh di tempat yang jauh di sana gitu ya. Sementara kita beroperasi di dalam ruangan. Kita butuh yang namanya untuk transfer datanya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa teknologi yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada yang Wi-Fi gitu ya. Wi-Fi ini wireless fidelity ini yang paling sering mungkin digunakan ya kalau untuk yang paling kita kenal gitu. Kemudian yang kedua ada Bluetooth, ini masih digunakan, ada ZigBee, ada jaringan seluler atau GSM ini juga bisa digunakan. Nah, kemudian setelah kita punya konektivitas, tentu kita juga butuh yang namanya data processing. Data processing ini maksudnya apa? Data yang telah kita tangkap dari sensor yang tadi, kemudian kita kirimkan dengan metode konektivitas yang kita punya, data tersebut diterima oleh perangkat kita, datanya masih berupa data mentah gitu ya. Kita butuh data processing, kita butuh apa namanya data yang kita kumpul tadi itu agar bisa bermanfaat gitu ya, agar punya arti gitu ya. Maka kita butuh yang namanya apa namanya proses data processingnya gitu ya. Nah, data processing ini atau pemrosesan data ini dapat terjadi dilakukan itu di perangkat kita sendiri gitu ya. Karena dari sensor itu kirim ke perangkat kita langsung atau juga dapat kita lakukan di platform cloud. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini adalah aksi. Aksi itu adalah tanggapan atau tindakan yang diambil berdasarkan data yang diperoleh. Gitu ya. Misalnya kita sudah dapat data nih, notifikasinya apa gitu ya, ke perangkatnya. Misalnya kita buat yang di AC tadi gitu ya. Ketika orang masuk ke dalam ruangan dan dia mengenali preferensi orang yang masuk tersebut, maka dia akan mendeteksi, oh orangnya adalah si A. Maka dia aksinya dia ngapain? Dia akan setting AC-nya gitu, ke preferensi si A. Nah, ini konsep dasar dari IoT. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini konsep datangnya ya. Jadi ada sensornya, kemudian ada konektivitasnya, ada pemrosesan datanya, kemudian ada aksi yang dilakukan pada proses. Nah, manfaat dari IoT, manfaatnya tentu banyak sekali ya. Dari sisi kemudahan dan efisiensi, ini membantu pekerjaan manusia sangat banyak sekali. Kemudian meningkatkan produktivitas dan kenyamanan, itu saja gitu ya. Kemudian juga menghemat energi dan sumber daya. Selain itu juga peningkatan keamanan dan pemantauan. Kita bisa memantau titik-titik jauh yang tidak bisa terpantau oleh manusia secara full 24 jam, kita bisa pakai perangkat IoT. Contoh aplikasi seperti apa? Nah, ini yang tadi ya, smart home, ada smart city, ada kesehatan, dan juga ada di bidang industri. Nah, komponen dari IoT itu ada sensor, sama seperti yang tadi ya. Biasa contohnya ada sensor dan aktuator. Nanti lebih detail, ini ada bahasan tersendiri yang membahas. Kemudian ada jaringan, kemudian ada platform IoT-nya. Platformnya baik berupa AWS IoT, misalnya ada Google Cloud gitu ya platformnya. Ada juga aplikasinya. Aplikasinya kita bisa buat untuk receiver yang kita punya, untuk datanya. Setelahnya kita bisa pakai aplikasi seluler, kita menggunakan web, kita menggunakan desktop, ataupun yang lain untuk menerima data yang kita serap. Kemudian dari sisi jaringannya.
Jaringannya sebenarnya ada dua, ya, sisi komunikasi. Ada yang komunikasi dari sisi data transfer protokol untuk transfer datanya, kemudian ada network transfer protokol dari sisi jaringannya. Contohnya misalnya ada MQTT, untuk jaringan kabelnya bisa pakai WiFi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, seluler, dan lain-lain. Ini lebih detail juga akan ada materi yang khusus bahas tentang jaringan di kedepannya nanti. Nah, keamanan. Keamanan juga menjadi salah satu hal yang penting di dalam IoT gitu ya. Karena apa? Karena ya bisa jadi data yang kita pasang sensornya tadi, itu data yang tunggu dicuri di jalan gitu ya. Ketika ditransferkan ke dalam perangkat kita itu malah dicuri atau diserang ya menggunakan metode DDoS gitu ya. Sehingga datanya jadi tidak valid sampai di kita gitu ya. Maka dari itu kita butuh yang namanya enkripsi data. Ya. Sehingga komunikasi untuk bisa jadi lebih terjaga gitu ya dan lebih efisien juga. Maka di situ kita butuh namanya autentikasi dan otorisasi. Ya. Kemudian juga bisa kita lakukan dengan pembaruan perangkat secara teratur. Nah, ini dari sisi keamanan si IoT. Nah, arsitektur dasar dari IoT itu menggunakan arsitektur 3 lapis dari perangkat fisik atau perangkat keras, kemudian ada platform IoT yang tadi, baru di apa namanya aplikasinya. Di perangkat fisik itu mereka mengumpulkan semua data di lingkungan dan berkomunikasi dengan platform IoT melalui jaringan. Kemudian platform IoT menerima, menyimpan dan mengolah data serta menyediakan API untuk aplikasinya. Kemudian aplikasi berinteraksi dengan platform untuk mengontrol perangkat dan menerima data. Ya. Nah, terus tantangannya apa untuk IoT masa depan? Tantangan masa kini dan masa depan. Yang pertama itu dari sisi skalabilitasnya ya. Mengatasi pertumbuhan besar dan perangkat. Ini masih berupa tantangan saat sekarang ya, karena perangkat sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan gitu. Standar interoperabilitas. Karena perangkatnya ada banyak, skalabilitasnya besar, maka kita butuh yang namanya standar. Kemudian keamanan juga. Seiring dengan bertambahnya jumlah perangkat, sisi keamanan juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Nah, masa depan dari IoT sepertinya akan banyak diimplementasikan penggunaan AI di sana gitu ya. Karena mereka seperti dua hal yang tidak terpisahkan sama sekarang ini. Kemudian juga ekspansi jaringan. Nanti seiring dengan berkembangnya waktu, teknologi jaringan juga akan semakin cepat. Gitu. Ini juga akan mensupport dari IoT itu sendiri. Nah, jadi dari semua yang sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa IoT itu ternyata bentuknya adalah kita gunakan perangkat. Ada 4 platform IoT tadi ya. Ada sensor yang kita taruh di luar, kemudian ada beberapa jaringan yang kita butuhkan, kemudian kita butuh data processing-nya, kemudian kita butuh aksi setelah data diproses itu bentuknya seperti apa. Nah, untuk komponen IoT-nya ada sensor dan aktuator yang tadi ya. Jadi kita akan kenalkan dengan mikrokontroller juga di pertemuan ke depan. Kemudian dari sisi jaringannya, itu bisa menggunakan Zigbee, bisa Wi-Fi gitu ya, bisa menggunakan bahkan GSM atau seluler ke yang lain. Dari sisi keamanannya, kita butuh yang namanya otorisasi dan autentikasi untuk menjamin keabsahan dari data yang akan terkirim. Arsitekturnya, tadi ada 3 lapis ya, arsitektur 3 lapis. Kemudian tantangan ke depan dari IoT. Ternyata tantangannya dari sisi sekuritas dan lain-lain. Nah, ini adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk materi hari ini. Nanti teman-teman semua bisa cek di sini ya, karena semua bisa cek secara lebih detail dan lebih komprehensifnya itu ada di masing-masing. Nah, kemudian untuk tugas untuk menambah pemahaman kita terkait materi hari ini, silakan nanti Anda buat esai sederhana gitu ya terkait dengan Internet of Things dalam transformasi digital saat ini gitu ya. Nanti bisa jelaskan konsep dasar IoT dan manfaatnya dalam berbagai sektor. Nanti coba Anda elaborasi sedikit saja gitu ya dalam 3 atau 4 paragraf dengan panjang sekitar 300 atau 400 kata. Nanti silakan disubmit di tempat yang sudah kami sediakan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di materi kedua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.